Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi akhirnya meringkus kawanan perampok sadis yang kerap beraksi di kota Makassar. Ribuan penumpang arus mudik mulai memadati Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Bawaslu Sulawesi Selatan selidiki video penjabat Bupati Bone yang diduga mengumpulkan kepala desa agar mendukung anaknya pada pileg provinsi. Kita ke informasi pertama. Polisi akhirnya menangkap 2 perampok sadis yang kerap beraksi di kota Makassar. Keduanya diketahui sudah beraksi sebanyak 7 kali. Satu di antaranya bahkan melakukan ruda paksa terhadap korbannya di sebuah indekos. Dua perampok sadis yang kerap beraksi di kota Makassar akhirnya diringkus polisi. Kedua pelaku bernama Bapi dan Eko ditangkap polisi saat hendak kabur dari kota Makassar di jalur Trans Sulawesi menuju kota Parepare. Polrestabes Makassar mengatakan kawanan perampok ini sudah beraksi sebanyak 7 kali di kota Makassar. Aksi keduanya terekam kamera pengawas pada 8 Desember 2023 lalu di salah satu apotek Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Kedua pelaku mengancam karyawan apotek dengan senjata tajam dan berhasil menggasak uang di dalam laci kasir. Dalam aksinya, bahkan salah satu pelaku pernah melakukan ruda paksa terhadap korbannya. Setelah kita melakukan interogasi dan mengumpulkan laporan-laporan dari Polsek, sementara diakui 7 TKP untuk pencurian dengan kekerasan. Kalau untuk yang informasinya melakukan pemerkosaan dan ruda paksa? Betul bahwa di kejadian terakhir yang dilakukan oleh pelaku melakukan ruda paksa ke mahasiswi yang berada di kos sekitar di jalan di wilayah Kecamatan Manggala. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal berlapis terkait pencurian dan ruda paksa dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Polisi menangkap pelaku ruda paksa penyandang disabilitas di Kota Makassar. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku telah melakukan aksi bejatnya pada 10 Desember 2023 lalu. Kasus terungkap setelah korban menceritakan perbuatan pelaku kepada kakak iparnya. Pria berinisial TJ, pelaku ruda paksa terhadap seorang wanita penyandang disabilitas, akhirnya diringkus polisi di tempat kediamannya di Kota Makassar. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku telah melakukan aksi bejatnya pada 10 Desember 2023 lalu. Korban saat itu yang sedang melintas di depan rumah kos pelaku lalu dipanggil. Melihat situasi sepi, pelaku lalu mengajak korban masuk ke dalam kamar dan menjalankan aksi bejatnya. Kasus terungkap setelah korban menceritakan semua perbuatan pelaku kepada kakak iparnya. Dan kita sudah dapat memfaktakan bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum dari tersangka. Selanjutnya kita akan melakukan proses penyidikan dan mungkin kedepannya kita akan mengundang dari SLB yang bisa menjelaskan atau mengartikan keterangan-keterangan korban. Mungkin juga nanti ada ahli-ahli lain terkait karena korban ini disabilitas intelektual, jadi kita tetap koordinasi dengan keluarganya yang bisa menerjemahkan dan mengartikan. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam. Tim penyidik juga akan mendatangkan tenaga SLB guna membantu proses penyelidikan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Saling serang dengan petasan warnai malam pergantian tahun di Kota Makassar. Aksi saling serang itu melibatkan warga dengan kawanan geng motor yang konvoi ugal-ugalan. Polisi yang berusaha membubarkan pun ikut mendapat serangan dari kedua kubu. Saling serang dengan petasan ini terjadi antara warga dan kawanan geng motor di Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kota Makassar. Aksi saling serang ini terjadi pada malam pergantian tahun pada Senin lalu. Arak-arakan kawanan geng motor tiba-tiba melepaskan petasan ke arah kerumunan warga yang sedang menyaksikan kemeriahan petasan. Warga setempat melakukan pembalasan hingga terjadi perang petasan. Polisi yang berusaha untuk membubarkan tawuran malah mendapat serangan petasan dari kedua kubu. Polisi kemudian mengamankan satu orang untuk dimintai keterangan. Saling melempar petasan antara mereka yang bermain atau mereka yang, tapi ternyata setelah didatangi TKP mereka bukan perang antar kelompok, mereka hanya saling baku lempar petasan. Diamankan karena memang di lapangan ada provokasi, sehingga kita amankan, kita lakukan pemeriksaan. Sementara polisi lalu lintas Sinjai menggunakan cara unik untuk mencegah aksi balap liar dan perkelahian antar geng motor. Polisi menyediakan panggung mini untuk para remaja berjoget bersama di depan Mako lalu lintas Polres Sinjai. Terjawali menghimpun dan mengumpulkan anak-anak muda yang prediksi kami yang sering balapan, konvoi. Kami rangkul bagaimana caranya supaya mereka tidak arah-arahkan dan tidak konvoi. Kami jadikan satu titik, yakni menghibur mereka sambil bergoyang dan berteriak. Dan alhamdulillah sepanjang kegiatan berlangsung tidak ada konvoi, tidak ada balapan liar, dan tidak ada uring-uringan. Semua anak-anak muda, baik yang lewat langsung mampir, yang mampir pun lama tinggal di tempat. Alhamdulillah. Aksi berjoget bersama ini cukup efektif dalam mencegah balapan liar dan perkelahian antar geng motor di Kabupaten Sinjai. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar dan Kabupaten Sinjai. Seekor biawak ditemukan di dapur rumah warga kawasan Desa Bontoala, Kabupaten Goa. Proses evakuasi berjalan dramatis karena sempitnya akses untuk menangkap biawak yang terjebak itu. Warga perumahan yang berada di lingkungan Taeng Desa Bontoala, Kecamatan Palanga, Kabupaten Goa diresahkan dengan kemunculan biawak yang masuk ke dalam rumah seorang warga pada Selasa kemarin. Biawak berukuran 1 meter lebih itu berada di dapur hingga membuat panik pemilik rumah. Beruntung biawak itu terjebak di antara kompor dan lemari hingga memudahkan proses evakuasi. Tim rescue damkar Goa yang tiba di lokasi terpaksa menggunakan jepitan khusus agar biawak tidak panik dan melarikan diri. Warga menduga biawak masuk dari pintu belakang rumah yang terbuka. Proses evakuasi yang dilakukan petugas damkar berjalan dramatis karena sempitnya akses untuk menangkap biawak yang terjebak itu. Setelah 15 menit proses evakuasi akhirnya berakhir. Biawak lalu dimasukkan ke dalam karung. Biawak yang masuk di dalam rumah sehingga kami menugaskan animal rescue untuk melakukan evakuasi sehingga dalam waktu 15 menit alhamdulillah tim animal rescue dapat melakukan evakuasi terhadap biawak tersebut. Saat evakuasi posisi biawak itu di bagian mana? Saat evakuasi posisi biawak itu terjepit di sekitar kompor sehingga dengan memudahkan petugas kami untuk melakukan evakuasi. Selanjutnya biawak tadi akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan untuk dilepaskan ke hutan sebagai upaya melestarikan satwa liar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.